Ustadz Afin optimis Amin menang ya? Oke. Asalkan satu, kesadaran politiknya tumbuh bahwa penting merebut kekuasaan itu hukumnya kan sudah fardu ain lagi buat para santri, udah fardu ain kita bersama-sama. Rebut kekuasaan hukumnya fardu ain. Kita heran gitu. Dalam agama ini kan jelas ada perintah ya. Ini dalam hadis, man ra'a minkum mungkaron falyughayyir biyadi. Barang siapa yang melihat kemungkaran, maka dia harus ubah dengan tangannya. Ma maknal yad ini al wilayah, kekuasaan. Jadi yang paling pertama dalam agama, kita pengen merubah, kita pengen dakwah, kita pengen menegakkan keadilan, kesejahteraan apapun dengan al yad, wilayah. Dengan kekuasaan, bukan dengan tangan yang dimaksud itu. Itu kan bahasa sinonim, ya. Nah, kekuasaan ini penting sekali, ya. Fa illam yastati fabilisani, kalau tidak mampu merebut kekuasaan, kemampuannya cuma ngomong doang, ya, maka fabilisani, dengan cocok doang tuh, ngomong, pengaruhnya kecil. Kiai banyak, ada 2 juta kiai dengan 1 presiden. Siapa yang bisa mengubah Indonesia? 1 presiden. Kenapa? Karena dia memiliki kekuasaan. Ini yang harus dipahami. Jadi jangan sampai kita abai terhadap kepemimpinan nasional ini. Oh, kalau mau masuk surga dalam hadis urutan pertama tuh Imam Al-Adil, bukan ulama. Pemimpin dulu yang masuk surga. Ya, artinya derajat pemimpin itu luar biasa. Saya juga heran, pemimpin itu kenapa yang malah datang ke kiai gitu kan? Dia posisinya lebih tinggi sebetulnya. Kenapa? Karena dia pemilik kewenangan. Maksud saya itu, coba kalau kita sadar, kita harus jadi pemimpin hari ini. Masa dipimpin terus? Saya menyampaikan ke anak, nak, kalian masuk Bima ini, saya tidak pernah menyampaikan, selamat datang orang-orang terbaik. Saya nggak butuh orang terbaik. Tapi saya sampaikan, selamat datang calon pemimpin masa depan. Kenapa? Kita menanam di kepala para santri itu, kalau sudah memimpin. Karena problem kita, selama ini, berpuluh-puluh tahun, kita lemah dalam kekuasaan, tidak memiliki kewenangan, kepemimpinan, ya, selalu dipimpin. Nah, ini akhirnya termarginalisasi, ya. Untunglah ada PKB ini, pelan namun pasti sudah banyak dibantu nih kaum Nahdliyin, ya. Banyak kebijakan-kebijakan yang kita sudah nggak bisa tuh, orang terus jujur. Ada undang-undang pesantren, dana abadi pesantren, hari santri nasional, itu perjuangan dari PKB. Kenapa? Karena sudah mulai berpikir tentang kekuasaan. Coba kita bayangkan kalau tanpa PKB berjuang secara politik, nggak mungkin hari ini santri seperti sekarang. Jadi banyak kebijakan yang diperjuangkan. Nah, kepemimpinan itu ya dari mulai presiden, ya DPR dan lain sebagainya. Saya kira itu.